Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang khobar ahad. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang definisi khobar ahad. Sekarang akan menjelaskan pembagian khobar ahad. Khobar ahad itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan mursal, yang kedua disebut dengan musnad. Definisi dari mursal dan definisi dari musnad ini ada dua versi. Pertama adalah versi ulama usul, yang kedua adalah versi ulama hadis. Namun yang dijadikan patokan di sini adalah definisi versi ulama usulul fikih, bukan versi ulama hadis atau ulama mustalah hadis. Ini perlu diperingatkan atau ditambih atau disampaikan terlebih dahulu bahwa definisi mursal dan musnad ini ada dua versi. Versi pertama adalah versi ulama usul, versi yang kedua adalah versi ulama hadis. Namun yang dijadikan patokan, yang dijadikan pegangan adalah definisi versi ulama usulul fikih. Aqsamul ahadi ialah bagian-bagian khobar ahad. Wal ahadu dan adapun khobar ahad yang qasimu ialah terbagi apa al ahad ila kismaini pada dua bagian, mursalin yaitu mursal wa musnadin dan musnad. Artinya khobar mursal dan khobar musnad atau hadis mursal dan hadis musnad. Apa yang dimaksud dengan khobar mursal? Fal mursalu maka adapun khobar mursal huwa al mursal ma adalah sesuatu, isi dari ma ini adalah al ahad yaitu khobar ahad, ma adalah sesuatu fukida yang hilang min sanadihi dari sanadnya ma, ba'durruwati apa atau siapa sebagian para perawi. Artinya yang dimaksud dengan khobar mursal itu adalah khobar yang sebagian rawinya itu ada yang gugur, tidak disebutkan. Ai artinya lam yudkar tidak disebutkan siapa ba'durruwat fihi di dalam sanad. Sawaun baik karena ada apa, karena ada siapa ba'durruwat wahidan ialah satu au aksarah atau lebih. Baik yang gugur itu satu rawi atau lebih dari satu rawi. Jadi kalau ada khobar ahad yang mana mata rantai perawinya itu ada yang gugur, baik yang gugur itu satu atau dua, maka khobar ahad ini disebut dengan mursal. Nah, di sini musannif menghadirkan atau mendatangkan definisi lain dari hadis mursal, yang mana definisi ini adalah lebih masyhur, lebih populer dari dari definisi yang disebutkan barusan. Wal ashharu dan adapun yang paling populer fi ta'rifihi di dalam definisi al-mursal
annahu ialah sesungguhnya apa al-mursal. Al-hadisu ialah hadis alladzi yang rafa'ahu menyandarkan. Rafa' ini artinya mengangkat. Di sini maksudnya adalah menyandarkan. Alladzi yang rafa'ahu menyandarkan hu terhadap alladzi ghairu sahabi siapa selain sahabat. Tabi'iyan ialah berupa tabi'i karena ada siapa ghairu sahabi aw ghairahu atau selain tabi'i menyandarkan ilan nabi kepada nabi, ilan nabi kepada nabi. Jadi menurut definisi yang kedua ini yang dinamakan hadis mursal itu adalah hadis yang disandarkan oleh tabi'i atau selain tabi'i, tapi bukan sahabat. Artinya ada seorang tabi'i meriwayatkan sebuah hadis. Dia langsung mengatakan qalan nabi. Atau misalkan ada tabi'in yang meriwayatkan hadis, langsung mengatakan qalan nabi. Langsung disandarkan kepada nabi. Ada sahabat yang dibuang, yang tidak disebutkan. Nah, ini yang disebut dengan hadis mursal di dalam ilmu usulul fikih atau versi ulama usul. Nah, definisi yang kedua ini yang paling populer di kalangan ulama usul. Definisi hadis mursal ya, yang paling populer ini yang kedua. Faqaulut tabi'i, maka adapun perkataan seorang tabi'i au tabi'ihi atau tabi'i ini adalah seorang pengikut ya. Orang yang mengikuti sahabat itu disebut dengan tabi'i. Sementara orang yang mengikuti nabi yang sezaman dengan nabi disebut dengan sahabat. Nah, di bawah sahabat itu ada yang disebut dengan tabi'i. Di bawah tabi'i ada yang disebut dengan tabi'i tabi'i. Nah, di bawah tabi'i tabi'i ada yang disebut tabi'i 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 tabi'i. Nah, ini atau tabi'ut tabi'in ya. Dan seterusnya. Faqaulut tabi'i maka adapun perkataan seorang tabi'i, pengikut sahabat, au tabi'ihi atau pengikut at-tabi'i, au tabi'i tabi'ihi atau pengikut-pengikut at-tabi'i, auman atau orang ba'dahu setelah tabi'ihi, auman atau orang ba'dahu setelah tabi'i, tabi'ihi, ini ya, kembali ke ini ya. Tabi'i tabi'ihi, auman atau orang ba'dahu setelah tabi'i tabi'ihi, berkata, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya itu berupa ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa qaulut tabi al mursalu ialah hadis mursal ala hadat ta'rifi atas ta'rif ini, atas definisi ini atau menurut definisi ini. Jadi ketika ada seorang tabi'i meriwayatkan hadis lalu dia langsung menyandarkan kepada Nabi dan dia berkata qalan nabi, maka itu disebut dengan hadis mursal menurut definisi yang kedua dari definisi hadis mursal. Wahada adapun wahada dan adapun ini hada ta'rif istilahul usuliyina ialah istilah para ulama usul wal fuqaha dan para ahli fikih. Artinya definisi yang kedua ini adalah definisi hadis mursal versi ulama usul dan ulama fikih. Ada lagi definisi hadis mursal menurut versi ulama hadis. Cuman ini tidak dipakai di dalam ilmu usul fikih. Wa amma istilahul muhaddisina dan adapun istilah para ulama ahli hadis, fal mursalu maka ialah adapun hadis mursal. Ma adalah sesuatu rafa'ahu yang menyandarkan hu terhadap ma at-tabi'i siapa seorang tabi'i ilan nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah definisi hadis mursal versi ulama hadis, yaitu hadis mursal itu adalah hadis yang disandarkan oleh tabi'i kepada nabi secara langsung. Jadi ada seorang tabi'i meriwayatkan hadis. Nah,
periwayatannya ini langsung disandarkan kepada Nabi, langsung berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menurut versi muhaddisin ini, ulama hadis, mursal itu hanya mencakup kepada tabi'i saja, kepada seorang tabi'i. Sementara tabi'i atau yang seterusnya itu nanti tidak dianggap sebagai hadis mursal. Tidak disebut sebagai hadis mursal. Sekarang, definisi hadis musnad. Tapi definisi ini adalah versi ulama usul. Karena versi ulama hadis juga berbeda. Bukan hadis mursal ya, tapi hadis musnad. Wal musnadu dan adapun hadis musnad. Wal musnadu dan adapun hadis musnad. Huwa al musnad. Ma adalah sesuatu. Isi dari ma ini adalah hadis ahad. Yang dimaksud ma ini. Atau isi dari ma. Ma adalah sesuatu ittasola yang bersambung. Isnaduhu apa sanatnya ma. Zahiran dengan jelas. Biangkana dengan ada ruwatuhu. Siapa para perawinya ma. Kulluhum. Semuanya ruwat. Madkurina ialah disebutkan semuanya. Ialah disebutkan mereka. Madkurina ialah disebutkan mereka. Jadi yang dinamakan hadis musnad versi ulama usul adalah mattasola isnaduhu zahiran biangka naruwatuhu kulluhum madkurin. Yaitu hadis yang mana semua perawinya itu disebutkan semua tanpa ada yang gugur, tanpa ada yang dibuang. Wal khilafu dan adapun perbedaan fi ta'rifil musnadi di dalam definisi hadis musnad madkurun ialah disebutkan fi kutubil mustalahi di dalam kitab-kitab mustalah hadis. Jadi kalau ingin mengetahui lebih detail terkait definisi hadis musnad menurut ulama hadis, ini harus dipelajari di dalam kitab mustalah hadis. Qala Suyuti, berkata siapa Imam As-Suyuti fi Alfiyatihi di dalam kitab Alfiyah As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini memiliki kitab Alfiyah di dalam mustalah hadis, di dalam bidang mustalah hadis. Wal musnadul marfu'u dzatti sali wakila awwalun wakilat tali. Ini adalah definisi dari hadis musnad menurut ulama hadis. Wal musnadu dan adapun hadis musnad al marfu'u ialah hadis marfu' dzatti sali yang memiliki ketersambungan. Wakila dan dikatakan awalun apa yang pertama. Apa yang pertama yaitu al marfu'. Wakila dan dikatakan at-tali apa yang mengiringi. Yang mengiringi apa? Yaitu dzatti sali. Jadi di sini Imam As-Suyuti menyebutkan 3 dari definisi hadis musnad. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama ahli hadis terkait definisi hadis musnad. Di sini Imam As-Suyuti menyebutkan 3 definisi itu. Pertama yang dinamakan hadis musnad itu adalah al-marfu dzatti shalih, yaitu hadis marfu yang memiliki ketersambungan. Ini yang pertama. Kemudian definisi yang kedua adalah al-musnadu al-marfu. Yang dinamakan hadis musnad itu adalah hadis marfu. Dan definisi yang ketiga adalah al-musnadu dzattisoli atau dzattisoli. Yang dinamakan hadis musnad itu adalah hadis yang memiliki ketersambungan. Ini lebih detailnya harus dipelajari di dalam kitab mustalah hadis. Kemudian sekarang kita masuk pada status dari hadis mursal dan hadis musnad. Apakah bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak? Apakah diterima atau tidak? Makbul atau tidak? Makbul atau mardud? Wal musnadu dan adapun hadis musnad. Idza sahha, ketika sahih, sanaduhu apa sanadnya al musnad, fahuwa maka ialah adapun al musnad, salihun ialah layak, lil ihtijaji untuk dijadikan hujjah bila khilafin dengan tanpa
perbedaan ulama. Artinya hadis musnad itu apabila rawinya itu sahih atau sanadnya itu sahih, maka bisa dijadikan sebagai hujjah tanpa ada perbedaan khilaf di kalangan para ulama. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis mursal? Nah, kalau hadis mursal ini banyak perinciannya. Tapi secara umum hadis mursal itu ghairu makbul, tidak diterima atau tidak bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali ya, kecuali hadis-hadis mursal tertentu. Jadi hadis mursal tidak bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali hadis-hadis mursal tertentu. Wa amal mursalu dan adapun hadis mursal, fafihi maka ialah di dalam hadis al-mursal tafsilun adapun perincian likhtilafi anwa'ihi karena perbedaan macam-macamnya al-mursal wakhtilafi darajatil mursilina dan perbedaan derajat-derajat atau level-level orang-orang yang memursalkan min nahiyatil adalati dari segi kredibilitas adalah ini integritas ya min nahiyatil adalati dari aspek atau segi integritas wadhabti dan akurasi hafalan kuatnya hafalan. Pertama, famarasilus sahabati maka adapun hadis-hadis mursal sahabat radhiya semoga ridha Allahu siapa Allah anhum dari as-sahabah hujjatun ialah hujjah. Lianna sahabata karena sesungguhnya siapa para sahabat kulluhum semua as-sahabah mudulun ialah berintegritas. Mudulun ialah berintegritas, adil semuanya. Jadi kalau ada sahabat yang memursalkan sebuah hadis, maka tetap diterima. Kenapa? Karena as-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat itu adil. Jadi misalnya ini ya, ada sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini dibuang dan dia langsung menyandarkan hadis ini kepada Nabi, qalan Nabi. Padahal dia menerima hadis dari sahabat yang lain. Cuman ini dibuang, maka ini disebut dengan mursalus sahabi. Nah, status dari mursalus sahabi ini tetap diterima dan bisa menjadi hujjah. Kenapa? Karena sahabat itu semuanya adil. Artinya berintegritas. Meskipun ada sahabat yang dibuang, tapi status sahabat yang dibuang itu tetap dihukumi atau statusnya ialah tetap mudul atau adil. Adil. Jadi tidak diragukan masalah integritasnya. Wadzalika dan adapun itu marasilus sahabah bi ayyarwiyah ialah dengan meriwayatkan sahabiyun siapa seorang sahabi an sahabiyin dari seorang sahabat anin nabi dari nabi wa yuskitu dan menggugurkan siapa sahabi yang pertama ini as-sahabiyya terhadap sahabat bainahu di antara sahabi wa bainan nabi dan di antara nabi wa bainan nabi dan di antara nabi. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya atau saya gambarkan sebelumnya dari mursalus sahabi ini. Itu ada sahabat A meriwayatkan dari sahabat B. Meriwayatkan hadis dari sahabat B. Kemudian sahabat A ini langsung menyandarkan hadis ini kepada Nabi, langsung mengatakan qalan Nabi dengan membuang dengan membuang sahabat B. Nah, maka ini disebut dengan mursalus sahabi dan ini tetap diterima dan menjadi hujjah. Wa marasilut tabi'ina dan adapun hadis-hadis mursal para tabi'in la tuqbalu ialah tidak diterima apa marasilut tabi'in illa marasila Sa'id ibnil Musayyabi kecuali hadis-hadis mursal Sa'id ibnil Musayyib atau Ibnil Musayyab.
Ada yang mengatakan musayyib, ada yang mengatakan musayyab. Fa innahu maka sesungguhnya siapa Sa'id ibnil Musayyib la yursilu ialah tidak memursalkan siapa Sa'id ibnil Musayyib illa kecuali anman dari orang yukbalu yang diterima qauluhu apa perkataannya man li'annaha karena sesungguhnya apa marasilu Sa'id ibnil Musayyib futishat ialah diteliti apa marasilu Sa'id ibnil Musayyib wa buhisa dan dikaji anha apa dari marasilu Sa'id ibnil Musayyib fawujidat maka ditemukan apa marasilu Sa'id ibnil Musayyib kulluha semuanya marasili Sa'id ibnil Musayyib masanida dalam keadaan musnad masanida dalam keadaan musnad ai artinya rawaha meriwayatkan ha terhadap marasil Sa'id ibnil Musayyib as-sahabiyu siapa sahabat alladzi yang asqatahu menggugurkan siapa Sa'id ibn Musayyib terhadap alladzi terhadap as-sahabi meriwayatkan anin nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa dan adapun as-sahabi alladzi asqatahu fil ghalibi pada umumnya sihruhu ialah mertua Sa'id ibn Musayyib dalam kurung Abu Zaujatihi ayah istri Sa'id ibn Musayyib Abu Hurairah yaitu Abu Hurairah radhiyallahu semoga ridha Allahu siapa Allah anhu dari Abu Hurairah. Jadi kalau mursalut tabi'in maka ini tidak diterima dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah kecuali ya hadis mursalnya tabi'in Sa'id ibn Musayyib maka diterima. Kenapa diterima? Karena setelah diteliti ternyata sahabat yang gugur itu atau rawi yang gugur itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nah, sekarang akan menjelaskan secara lebih detail tentang hadis mursal. Apakah diterima atau tidak. Secara umum hadis mursal itu tidak diterima dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali hadis-hadis mursal tertentu. Nah, ada bagian-bagian hadis mursal yang diterima dan dijadikan hujjah apabila ada faktor eksternal. Ini akan menjelaskan faktor-faktor eksternal sehingga menyebabkan hadis mursal itu diterima dan dijadikan hujjah. Wa'lam dan mengetahuilah kamu annal mursalah bahwa sesungguhnya apa hadis mursal yukbalu ialah diterima apa al mursal idza ta'akkada ketika menjadi kuat apa al mursal biqauli sahabi dengan perkataan sahabat au fi'lihi atau perbuatan as-sahabi au fatwa aksari ahli ilmi atau fatwa kebanyakan ulama ahli ilmi yang dimaksud adalah ulama Aukana atau ada apa al-mursal min marasili sahabati ialah sebagian dari hadis-hadis mursal sahabat. Kama sebagaimana sesuatu keterangan marro yang telah lewat apa ma. Wakada dan begitu juga yukbalu idza asnadahu ketika memusnadkan hu terhadap al-mursal ghairul mursili siapa selain orang yang memursalkan. Wakada dan begitu juga yukbalu idza urifa ketika diketahui min halir rawi dari keadaan orang yang meriwayatkan alladzi yang arsalahu memursalkan siapa alladzi atau arrawi hu terhadap al-mursal annahu apa sesungguhnya siapa arrawi la yursilu ialah tidak memursalkan siapa arrawi illa kecuali anman dari orang yukbalu diterima qauluhu apa perkataan man kama rasili Sa'id ibn Musayyib seperti hadis-hadis mursal Sa'id ibn Musayyib al-madhkurati yang disebutkan jadi hadis mursal itu pada dasarnya tidak diterima dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali ada faktor eksternal baru bisa diterima dan bisa dijadikan hujjah. Apa faktor eksternal yang pertama? Faktor eksternal yang pertama adalah
ta'akkada biqauli sahabi. Dikuatkan dengan pendapat sahabat. Atau dikuatkan dengan perbuatan sahabat. Atau dikuatkan dengan fakta. Bukan fakta ya, tapi fatwa para ulama. Atau hadis mursal itu adalah hadis mursal sahabat. Begitu juga ada hadis mursal, ada hadis mursal. Nah, dan di lain tempat ada seorang rawi yang memusnadkan hadis mursal ini, menyebutkan rawi yang dibuang. Maka ini juga hadis mursal ini diterima. Begitu juga hadis mursal itu diterima dan dijadikan sebagai hujah apabila orang yang memursalkan hadis mursal itu tidak memursalkan hadisnya, hadis mursalnya, kecuali dari orang yang diterima perkataannya. Artinya dia tidak membuang seorang rawi kecuali rawi ini yuqbalu qauluhu, diterima perkataannya. Nah ini seperti misalnya hadis-hadis mursal Sa'id bin Musayyab. Wahadhihi sittatu, dan adapun 6 ini naso ialah menegaskan alaiha atas hadis sittah asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i radhiyallahu, semoga ridha Allah, siapa Allah, anhu dari asy-Syafi'i, wa naqalaha, dan menukilha terhadap hadis sittah anhu dari asy-Syafi'i al-Imamul Amidi, siapa Imam Al-Amidi, ma'adal awwali, selain yang pertama, kecuali yang pertama, yaitu biqauli sahabi. Jadi kan ada 6 ini faktor eksternalnya. Ta'akkada biqauli sahabi, pertama. Au fi'li sahabi, yang kedua. Fatwa aksari ahli ilmi, yang ketiga. Marasilu sahabah, yang keempat. Asnadahu ghairul mursil, ini yang kelima. Baru urifa min halir rawi alladzi arsalahu annahu la yursilu illa amman yuqbalu qauluhu, ini yang keenam. Nah, yang faktor eksternal yang 6 ini semuanya ditegaskan oleh Imam Syafi'i, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan dinukil oleh Imam Al-Amidi, kecuali yang pertama, itu yang biqaulis sahabi. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.